Baik, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi shalom. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini mungkin sadar atau tidak sadar sebagian dari kita bahwa kita merayakan hari Pentakosta. Rasanya bagi orang Kristen kurang begitu mengingat hal ini, tapi sebetulnya ini adalah hari yang paling dan juga dikatakan utama sebagai hari besar Kristen. Mengapa saya katakan demikian? Karena tanpa Roh Kudus turun di loteng Yerusalem 2000 tahun yang lalu, gereja tidak akan lahir, saudara. Tanpa Roh Kudus turun untuk memenuhi para rasul, 120 orang yang berkumpul di loteng Yerusalem sebagai penggenapan janji Allah dan janji Tuhan Yesus untuk para murid supaya gereja lahir. Dan kalau gereja lahir adalah memberitakan Injil Kerajaan Allah untuk orang-orang yang belum bertobat, untuk orang-orang yang berdosa. Dan hari ini kita perlu tetap terus memperingati dengan sungguh-sungguh arti dan makna bagaimana pengalaman orang Kristen kalau dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Saudara-saudara, orang Kristen ketika percaya, seperti pada waktu dia dibaptis dan menerima Yesus sebagai juru selamat, Roh Kudus sudah hadir. Roh Kudus sudah ada di dalam hati orang percaya itu. Tetapi Roh Kudus belum memenuhi saudara dan saya. Mungkin ada saja orang yang ketika percaya langsung dipenuhi dengan Roh Tuhan. Tetapi bedanya Roh Kudus diam di dalam hati dengan Roh Kudus memenuhi saudara adalah ketika saudara percaya kepada Tuhan Yesus pada saat meninggalkan keyakinan yang lama dan saudara hidup baru, saudara sudah didiami oleh Roh Tuhan. Tetapi ketika saudara hidup dalam perjalanan, saudara belum tentu dipenuhi oleh Roh Kudus. Oleh karena itu, hidup saudara ketika masih ada di dalam cengkeraman tubuh jasmania ini yang bersifat daging, dan juga dunia sekitar kita yang masih hidup secara duniawi, saudara perlu dipenuhi oleh Roh Kudus. Amin. Saudara perlu dipenuhi oleh Roh Kudus supaya apa? Kita semua sebagai orang Kristen tidak jatuh dalam pencobaan, tidak gagal dalam melayani Tuhan, tidak gagal menjalani hidup ini bukan hanya sekedar sebagai orang Kristen yang ritualistik, yang legalistik. Ritual itu hanya melakukan ibadah seperti di gereja. Tidak hanya itu, tetapi hidup kita benar-benar mengalami Tuhan sehingga kita berubah. Dan kalau kita berubah, kita berbuah. Dan kalau kita berbuah, kita menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Saudara, betapa senangnya kalau satu orang bertobat, maka seluruh malaikat Tuhan di surga bersorak-sorai. Artinya apa? Sesuatu yang hilang ditemukan kembali, betapa senangnya. Saudara, kalau saudara kehilangan barang yang berharga dan saudara ketemukan kembali, pasti saudara senang sekali. Karena sesuatu yang hilang sudah diketemukan kembali. Saudara adalah orang-orang yang terhilang. Saya adalah orang yang terhilang tadinya karena kita mengikuti cara hidup sia-sia, cara hidup duniawi, di mana dosa semakin meningkat, semakin bertambah, kemuliaan Allah berkurang, sehingga manusia perlu dikembalikan kepada Tuhan. Dan salah satu cara Tuhan mengembalikan sepenuhnya supaya saudara menjadi orang yang berkenan. Orang berkenan itu bukan sekedar orang yang biasa-biasa aja. Orang yang mendapat kehormatan itu adalah orang-orang Kristen yang mau dipulihkan, mau dikembalikan supaya saudara dan saya bisa ketemu Allah. Dan kalau ketemu Allah, itu tempatnya di ruang Maha Kudus, di tempat yang paling suci, paling mulia. Saudara tahu di dalam perjanjian lama ada bait Allah yang namanya 3 ruang. Ada halaman, ada ruang kudus, ada ruang Maha Kudus. Ruang Maha Kudus ini adalah tempat yang paling spesial. Itu paling hanya bisa
ditempati atau dihadiri oleh imam besar sekali dalam 1 tahun. Karena di situ Allah hadir di ruang Maha Kudus. Nah, setelah Tuhan Yesus turun dan dia menyelesaikan dosa-dosa manusia, termasuk saudara yang sekarang ini sudah menjadi keluarga Allah, membuka tabir itu. Di antara ruang kudus dan ruang Maha Kudus ada tabir. Tabir itu horden. Hordennya bukan main. Kalau antara ruang kudus dan Maha Kudus itu berat, dan itu tidak sembarangan orang bisa masuk kecuali imam besar. Yesus sudah membelah tirai bait Allah. Artinya Yesus sudah membawa saudara untuk mempunyai akses langsung ke ruang Maha Kudus. Itulah sebabnya gereja lahir. Itulah sebabnya Roh Kudus turun bagi setiap orang percaya. Supaya apa? Supaya saudara bisa masuk kepada Bapa. Karena Tuhan mengatakan, "Mana tak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yohanes 14 ayat 6. Itu tujuannya sampai ke Bapa Allah yang tidak kelihatan itu. Kita hanya bisa hampiri melalui Tuhan Yesus Kristus. Dan caranya apa? Yesus menjadi Mesias, mati dan bangkit, naik ke surga, turun dengan Roh-Nya yang kudus, supaya saudara selama sebelum dipanggil Tuhan, saudara tidak jatuh dalam dosa, saudara dipenuhi oleh Roh Kudus. Hari ini adalah hari Pentakosta, hari di mana Tuhan, supaya gereja Tuhan memperingati pencurahan Roh Kudus bagi gerejanya, bagi orang Kristen. Saudara, kalau kita berbicara dengan Pentakosta, itu kita selalu berkaitan dengan bagaimana Roh Kudus itu memenuhi orang percaya. Saudara, anehnya Tuhan itu bekerja melalui waktu, tetapi waktu Tuhan itu bukan waktu kita. Tuhan jarang mengatakan, "Nathan, kamu pergi, nanti pada Jumat Kliwon kamu akan saya berkati tanggal 15 Mei misalnya." Tidak pernah, jarang. Pola Tuhan akan memberkati kita adalah ketika Tuhan, "Aku akan memberkati engkau, tapi nantikan janjiku." Saudara, nantikan janjiku. Tuhan Yesus juga mau datang kali yang kedua, tapi tidak memberitahu kapan waktunya. Supaya apa? Supaya saudara menantikan janji Tuhan. Amin. Supaya saudara sabar, supaya saudara tekun. Saudara, orang-orang para murid pada waktu itu ketika disuruh Tuhan untuk menantikan janji Bapa di dalam loteng Yerusalem, dia tidak tahu bahwa pada hari Pentakosta itu pasti terjadi penuangan Roh Kudus. Dia nggak tahu, dan Tuhan nggak memberitahu. Tapi Tuhan sudah tahu bahwa nanti kelak hari yang ke-50 Pentakosta, itu artinya ke-50, hari ke-50 setelah kebangkitan Tuhan. Dan itu Bapak Ibu Saudara bertepatan dengan hari rayanya orang Yahudi. Orang Yahudi itu orang yang sudah beragama sebelum Kristen ada. Itu hari Pentakosta menurut perjanjian lama orang Yahudi itu hari panen raya gandum, tapi hari yang terakhir, hari yang ke-50. Mereka mengadakan festival. Festival itu pesta rakyat. Dan orang-orang Yahudi yang ada tersebar di berbagai tempat, termasuk daerah Arab, mungkin Mesir dan Mesopotamia, tempat-tempat yang sudah tersebar. Orang Yahudi itu sudah tersebar ke berbagai wilayah dunia, ya, sehingga dia bisa bahasa Arab, bahasa Mesopotamia, bahasa Mesir, bahasa lain-lain di luar bahasa Aram. Saudara, ketika festival itu datang, ketika hari Pentakosta itu datang, mereka pulang karena dia harus berkumpul dan merayakan itu. Petrus dan kawan-kawan tidak pernah menduga bahwa hari Pentakosta perjanjian lama itu akan diubah menjadi hari turunnya Roh Kudus, sehingga gereja Tuhan itu hadir dan berdiri ketika Petrus berkhotbah, dan hasil daripada khotbahnya 3.000 orang itu bertobat. Bukan main, saudara, bukan main. Petrus tidak menyangka apa arti daripada turunnya Roh Kudus. Walaupun dia pernah dikatakan, "Nantikanlah janjiku, sebab apabila Roh Kudus turun, maka dia akan mengurapi dan memenuhi engkau menjadi saksi bagi orang-orang yang belum mengenal Yesus sebagai Juru Selamat."
Luar biasa. Jadi jalan Tuhan ketika kita menapaki hidup ini, saudara jangan mengeset Tuhan. Tuhan, aku besok akan diberkati. Besok akan diberkati dalam pengertian waktu yang tepat seperti yang kita inginkan. Banyak orang ketika menjadi orang Kristen seolah sudah ngeset Tuhan. Hari Minggu ini batas terakhir Tuhan, Engkau memberkati aku. Saudara nggak boleh ngeset. Tuhan sudah punya rencana di dalam setiap kehidupan saudara. Supaya apa? Supaya saudara menantikan janji Tuhan. Kesetiaan Tuhan jauh lebih penting daripada keinginan saudara untuk meminta sesuatu pada waktu tertentu. Sehingga apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Ketika Roh Kudus turun terjadi perubahan yang dahsyat bagi para murid. Mereka dipenuhi oleh Roh Kudus dan cara berpikirnya berubah. Dan ketika Tuhan hadir itu memberi kuasa untuk apa? Menjadi saksi, menjadi berkat, memuliakan Tuhan. Cara hidupnya berubah. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Itulah sebabnya kita perlu hari ini memperhatikan pengalaman apa orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus itu. Khotbah hari ini adalah berbicara tentang pengalaman jika seseorang dipenuhi Roh Kudus. Saudara nanti introspeksi kepada diri masing-masing. Apakah saya sudah dipenuhi Roh Kudus, saudara? Dipenuhi Roh Kudus itu berarti kita sepenuhnya dimiliki oleh Tuhan. Ya, apa yang dimiliki? Hidup kita, hidup saudara, milik Tuhan. Dan kalau itu menjadi milik Tuhan, Tuhan mau menguasai. Saudara, HP ini tergantung dari saya. HP ini tidak bisa berbuat apa-apa kalau tidak dikontrol oleh tangan saya. Demikian juga saudara punya HP, saudara punya rumah, saudara punya mobil. Cuman persoalannya Bapak Ibu Saudara, kalau HP, mobil, rumah itu benda mati. Jadi kalau saudara mengendalikan seperti dia menjadi robot, sangat dipengaruhi penuh oleh pemilik dan dia tidak bisa berbuat apa-apa kecuali menurut komando dan pasti sesuai dengan komando instruksi seperti komputer. Tetapi saudara dan saya adalah bukan HP. Saudara dan saya bukan rumah fisik materi, bukan mobil. Artinya bukan benda mati. Saudara adalah manusia. Manusia itu adalah pribadi. Pribadi itu punya kebebasan. Ketika Tuhan mau menguasai saudara, itu seizin engkau. Ketika Tuhan mau mengendalikan saudara, seizin kamu. Saudara jangan GR. Ketika engkau mengizinkan Roh Kudus bukan berarti Roh Kudus itu di bawah saudara. Roh Kudus tidak bisa memaksa saudara. Roh Kudus tidak bisa melakukan sesuatu dengan paksaan seperti kita melakukan kepada HP. Karena saudara harus setuju dengan pikiran Tuhan. Saudara harus setuju dengan perasaan Tuhan. Itulah sebabnya 10 hari itu adalah cara bagaimana menanti. Sementara Pentakosta itu jatuh hari yang ke-50. Tuhan pasti melihat bagaimana kesatuan orang-orang berdosa. Orang-orang para murid waktu itu benar-benar sudah bersekutu, menyerahkan dirinya belum kepada Tuhan. Saudara, Tuhan minta izin saudara, karena Tuhan ingin supaya saudara itu rela. Makanya banyak kekristenan hari-hari ini tidak rela ketika dia pergi ke gereja, karena tekanan ritualitas. Karena tekanan liturgi, hari Minggu harus ke gereja, padahal hatinya tidak cinta Tuhan. Hatinya tidak disadarkan bagaimana saya ke gereja itu saya cinta Tuhan, saya cinta gereja, saya cinta sesama, saya merindukan Tuhan. Karena di gereja saya ketemu dengan Tuhan secara pribadi. Itulah Tuhan minta hari-hari ini ketika saudara beribadah, menyerahkan hidupmu kepada Tuhan dengan hati yang rela dan bersukacita. Baru Roh Kudus akan memenuhi saudara. Saudara, yang pertama, kalau seseorang dipenuhi Roh Kudus, apa
pengalaman yang dia nyatakan. Saudara, mari saya akan bacakan di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, ya, 12 sampai 14. Jadi orang yang mengalami jamahan daripada Roh Kudus, atau dengan lain kata dia dipenuhi Roh Kudus, pertama, ia bisa mengendalikan diri. Dia bisa mengontrol dagingnya. Dia bisa menguasai hawa nafsunya. Mari saya akan bacakan Kisah Rasul 2:12 ya sampai ke 14. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu, yaitu orang-orang yang ada di sekitar, karena ribuan orang datang ke Yerusalem. Dia merayakan Pentakosta, versi Perjanjian Lama, untuk pesta itu. Dan bersamaan waktu para murid yang 120 itu ada di loteng Yerusalem, dia beribadah menantikan janji Tuhan. Dua peristiwa yang berbeda tapi akhirnya menjadi satu. Saudara, mereka semua tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Orang-orang Yahudi yang pulang itu mendengar dan melihat orang-orang para murid itu sedang berdoa dan terjadi sesuatu yang dahsyat. Tetapi orang lain menyindir begini, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Jadi para murid yang berdoa dipenuhi dengan Roh Kudus, dengan bahasa roh itu, dituduh, difitnah, diduga oleh orang-orang Yahudi yang pulang ke kampung halaman ke Yerusalem itu untuk merayakan Pentakosta Perjanjian Lama. Dia mengatakan mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Karena itu aneh, saudara bisa ngomong dengan bahasa yang berbeda, bukan bahasa. Kalau saya nggak bisa bahasa Arab misalnya, saya nggak bisa bahasa Padang, saya nggak bisa bahasa Aceh, tapi pada saat Pentakosta saya kok bisa ngomong bahasa Aceh. Orang Aceh yang datang ke Jakarta tahu bahwa saya nggak bisa bahasa Aceh. Dia tahu, loh kenapa dia kok ngomong seperti itu. Tapi karena mereka nggak mau belajar tentang apa arti Pentakosta semuanya, dia hanya mengatakan mereka sedang mabuk oleh anggur. Tetapi Petrus mengatakan, dan berdiri dengan ke-11 rasul itu, dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, hei kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Jadi memang perlu diperhatikan kalau orang berkata-kata dengan bahasa roh yang tidak bisa dimengerti. Itu kalau di komunitas menurut 1 Korintus pasal 14-12 itu lebih baik ada yang menerjemahkan. Kalau saudara tidak bisa dimengerti oleh orang lain, nanti dikira orang mabuk anggur atau gila. Tetapi ini Petrus mengatakan bahwa apa yang disampaikan oleh para rasul itu menyatakan bahasa yang bisa dimengerti. Orang-orang Yahudi yang datang dari Arab bisa mengerti. Kok Petrus bisa bahasa Arab? Kok Yohanes bisa bahasa Mesopotamia? Jadi mereka diperjelas bahwa mereka bukan mabuk anggur. Mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Hanya gejala dan fenomenanya adalah berbahasa roh, berbahasa lain yang diucapkan, dan bahasanya itu adalah memuliakan Tuhan. Amin. Saudara-saudara, jadi yang pertama hari ini kita akan belajar, jika saudara dan saya dipenuhi oleh Roh Kudus, pertama, saudara adalah orang yang bisa mengendalikan diri. Mengendalikan diri itu mengendalikan emosi. Orang yang mengendalikan diri itu orang tidak terbawa oleh keinginan-keinginan daging, keinginan-keinginan hawa nafsu. Kalau saudara dikatakan bodoh, saudara dikatakan jelek, saudara dikatakan kafir, saudara dikatakan yang negatif dari orang lain, saudara bisa mengendalikan. Haleluya, puji Tuhan. Saudara, itu orang yang dipenuhi Roh Kudus. Karena Roh Kudus bekerja untuk mengontrol kedagingan kita. Tapi biasanya kalau anak-anak muda
Atau kita yang masih belum dewasa, disenggol sedikit aja marah. Siapa lu? Lu nggak tahu siapa saya. Saudara, mabuk anggur itu seperti orang yang tidak bisa mengendalikan diri. Saudara di jalan disalib, bawa mobil, mungkin bawa kendaraan, entah itu Grab, entah itu mobil sendiri, dipepet sama orang, terus dia salib. Saudara merasa gila, nggak tahu sopan santun, marah. Saudara mendoakan orang itu mudah-mudahan dia kecelakaan, nggak bisa mengontrol diri. Orang yang dipenuhi Roh Kudus bisa mengendalikan diri, amin, bisa mengontrol diri. Saudara, banyak orang yang senang mengontrol orang lain, karena anak buahku perlakukan supaya dia bekerja keras, nanti untungnya biar aku ambil. Bukan dipenuhi Roh Kudus. Kalau saudara memperdayakan orang dan mengambil kepentinganmu, dan saudara mengambil manfaat dari apa yang dihasilkan, saudara dan saya belum dipenuhi Roh Kudus. Orang yang dipenuhi Roh Kudus itu adalah orang yang mengontrol dirinya, cukup dengan berkat yang ada, tidak mau serakah dan tidak mau merasa dirinya lebih hebat dari orang lain, apalagi lebih hebat dari Tuhan. Jadi yang pertama, kalau orang Kristen, saudara, itu perlu dipenuhi Roh Kudus. Nyatanya masih berkelahi. Saudara kan masih suka berkelahi kan? Mungkin suami istri, masalah uang, ya kan, masalah ide, berkelahi. Yang satu nggak bisa mengontrol. Akhirnya kamu harus ikut aku. Siapa? Kamu kan istri, harus ikut suami. Suami juga kerjain aja yang di rumah. Coba kalau kamu tahu bisa melakukan. Siapa yang ngurus rumah tangga? Waduh, bersilang pendapat. Ini kok gereja Tuhan kok tidak ada Roh Kudus akhirnya. Karena nggak bisa menguasai diri, saudara. Saudara, hidup ini Roh Kudus turun. Itu menjadi gereja itu bukan sekedar membuat gedung gereja. Seperti hari ini, gereja mempunyai makna yang lebih luas. Gereja tanpa gedung, saudara, nggak bisa beribadah. Tapi itu tidak mutlak, amin. Tidak mutlak. Jangan saudara karena gedungnya jelek pindah gereja. Kan gereja sekarang zaman akhir harus gedungnya bagus, punya AC, gitu ya. Harus punya LCD yang tinggi. Itu tidak mutlak. Tetapi saudara pasti diberkati dengan gereja, dengan gedung yang baik, amin. Nah, makanya hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, kita juga akan merenovasi. Di bawah itu ada ruang sekolah minggu, ya. Tahu kan? Ruang sekolah minggu itu ruang serbaguna loh, ya. Itu satu pertama, itu menjadi ruang sekolah minggu, untuk ibadah sekolah minggu. Itu kalau Selasa malam itu untuk ruang doa malam. Kalau hari Rabu itu adalah untuk ruang ibadah WPI. Kalau hari Kamis itu adalah ruang ibadah untuk lansia. Jadi dia lebih multi purpose. Nah, karena kita punya kerinduan, kita harus punya second room selain ini. Ya, kita akan renovasi. Nanti dikoordinir oleh Pak Bernard bahwa itu akan direnovasi dan butuh bantuan Bapak Ibu Saudara. Bantuan apa? Doa. Kalau ada dana, silahkan bantu. Tapi sifatnya adalah mengasihi Tuhan, mengasihi gereja, ya, semampu saudara. Nanti bisa hubungi Pak Bernard. Kita mau mulai renovasi karena satu saat mungkin siapa tahu berdoa aja. Karena gereja ini Bapak Ibu Saudara, kita atapnya itu udah berapa puluh tahun nggak diganti. Dan beberapa tukang yang naik itu sudah keropos. Lah, nanti kalau satu saat ini harus direnovasi, saudara kan nggak bisa ibadah di sini. Nah, itu kita persiapkan untuk ibadah darurat umum nanti kalau sekali waktu yang di pusat, yang di atas ini akan direnovasi. Karena itu makanya kita pelan-pelan. Nah, gereja zaman sekarang itu berkembang. Tidak hanya orang itu berkumpul dan memberitakan Injil tanpa ruang dan gedung. Bahkan saudara-saudara, pada waktu Petrus dan kawan-kawan itu dia masih pakai gedungnya orang Yahudi. Apa itu? Bait Allah, bukan gereja. Karena sebetulnya gereja yang sesungguhnya itu orangnya. Makanya saya tadi ngomong, gedung gereja itu aksesoris, kelengkapan, tapi diperlukan. Karena di zaman sekarang pasti perlu saudara beribadah, ya, untuk kegiatan hari-hari. Tapi tidak absolut, artinya yang penting orangnya. Orangnya dipenuhi Roh Kudus, saudara bisa mengontrol diri, bisa mengendalikan diri. Dengan demikian saudara menghasilkan buah roh. Saudara, dan saudara juga
sesuai dengan perkembangan zaman. Kalau gereja itu berkembang dengan pelayan model kayak gini, saudara juga bisa menyesuaikan. Untuk apa? Sesuai dengan kebutuhan masa kini. Tuhan Yesus, Petrus pada waktu itu khotbah nggak pakai toa, nggak ada. Saudara jangan kayak gini. Ini gereja zaman sekarang kok aneh-aneh sih. Tuhan Yesus memang khotbah pakai mic gitu. Ya saudara, kenapa nggak lahir pada tahun 2000 tahun yang lalu? Saudara bisa pilih nggak? Saudara dilahirkan ibumu yang namanya A dan B, nggak bisa kan? Ya saudara hidup di zaman sekarang. Kita harus menyesuaikan, artinya kita harus sinkron dengan perkembangan. Tetapi yang seperti ini bukan mutlak ya, tetapi perlu kita harus ada dalam situasi karena kebutuhan kita berbeda. Walaupun yang penting adalah manusianya. Yang pertama, kalau saudara dipenuhi Roh Kudus, saudara bisa mengontrol diri, menguasai diri, bukan menguasai orang lain. Dan saudara adalah pribadi karena Roh Kudus ingin masuk dalam hati saudara. Kalau saudara masih bersungut-sungut tiap hari, kalau saya masih suka tidak bersyukur, masih suka nuntut Tuhan dan merasa kita lebih baik dari orang lain, Roh Kudus tidak bisa memenuhi saudara. Karena Roh Kudus itu adalah lemah lembut, murah hati, mengendalikan diri, dan selalu baik untuk menjadi berkat bagi orang lain seperti hati Tuhan Yesus Kristus. Itu yang pertama. Jadi Bapak Ibu Saudara, ada ayat lain yang saya ingin sampaikan kaitannya dengan menguasai diri ini adalah Efesus 5 ayat 18. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Efesus 5 ayat 18. Anggur menimbulkan hawa nafsu. Mungkin Bapak Ibu Saudara, saya enggak kok Pak, saya dari kecil itu enggak makan minum anggur. Mungkin ada yang ngomong kayak gitu. Ini anggur ini gambaran sekarang bukan hanya anggur, sesuatu yang mengikat saudara sehingga timbul hawa nafsu. Hawa nafsu itu yang jahat, yang negatif. Misalnya saudara punya hobi yang menyita waktu saudara sehingga saudara tidak bisa bekerja dengan baik, saudara tidak bisa berdoa, saudara tidak bisa memberkati orang, saudara tersita. Misalnya saudara, mohon maaf, ada yang hobinya mancing ke laut. Orang mancing itu kalau sudah hobi bisa bermalam-malam di laut. Saya tidak menyalahkan orang yang punya hobi mancing, tetapi hobi yang lebih dicintai daripada Tuhan, daripada orang, itu seperti orang mabuk anggur. Karena dia tidak bisa mengontrol dirinya, hanya ingin memuaskan diri. Pokoknya aku ingin sehingga orang harus ikut sama dia. Itu yang Tuhan tegur hari ini. Saudara jangan sampai dikendalikan oleh keinginan. Hanya saudara merasa kepingin supaya saudara itu menjadi orang yang berkuasa. Tapi jadilah hamba menjadi berkat. Karena orang yang mengendalikan diri adalah orang yang menghasilkan buah Roh Kudus. Galatia 5 ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, sejahtera, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Jadi yang pertama, kalau kita, saudara dan saya hari ini dan seterusnya dipenuhi oleh Roh Kudus dan saudara minta supaya dipenuhi dan dipenuhi terus, saudara pertama pasti akan menunjukkan bahwa saudara bisa mengontrol dan menguasai diri. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kalau kita benar-benar dikuasai atau dipenuhi oleh Roh Kudus, maka yang kedua kita akan memberitakan Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan. Saudara nggak usah ragu tentang siapa Yesus, saudara harus beritakan itu. Sebab Yesus itu adalah satu-satunya jalan kepada Bapa. Dan ketika dia jalan kepada Bapa, dia telah menebus saudara dari dosa, dari kematian. Ketika dia mengatakan Eloi, Eloi lama sabachthani, dia menebus dosa saudara. Dia bangkit karena dia telah menang atas kematian. Dan itu untuk saudara, bukan untuk dia, untuk saudara. Itulah sebabnya dia mati dan bangkit untuk orang berdosa. Dan selanjutnya selama saudara masih selama saudara masih hidup di dunia ini, perlu kuat kuasa daripada Tuhan. Tuhan sudah naik surga, dia menolong penghibur yang lain. Itulah Roh Kudus yang dicurahkan supaya saudara selalu dipenuhi. Oleh karena itu saudara, Tuhan inginkan supaya saudara menjadi saksi, menjadi berkat, menceritakan Yesus, jangan menceritakan yang lain. Saudara, banyak di antara orang Kristen kalau cerita tentang yang lain lebih marah, lebih sungguh. Tapi kalau cerita tentang Yesus 1000
tutup mulut 1000 kali dia tidak mau berkata. Tapi ini dikatakan, kalau saudara percaya kepada Tuhan Yesus, kalau saudara dan saya dipenuhi oleh Roh Tuhan, maka kecenderungan saudara akan memberitakan siapa itu Yesus. Dia adalah juru selamat dan Tuhan. Ya, di dalam Kisah Rasul 2 ayat 37 sampai 38, ketika mereka mendengar itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami berbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobat dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa. Jadi kalau saudara menceritakan Yesus, itu menceritakan tentang pengampunan dosa. Menceritakan pengampunan dosa berarti menceritakan tentang pertobatan. Saudara, kalau ada orang yang berbuat dosa, jangan diem. Kasih tahu, ayo dong kita kembali kepada Tuhan. Terima Yesus sebagai juru selamat. Saudara sampaikan dengan lemah lembut, dengan cara pendekatan budaya yang etis. Saudara, memberitakan Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan, itu berarti memberitakan tentang pertobatan. Orang Kristen sendiri yang nggak mau bertobat, bagaimana dia memberitakan pertobatan? Saudara sendiri harus bertobat. Pengalaman itu harus dibagikan. Saya sudah bertobat, saya sudah diampuni oleh Tuhan. Saya mengajak saudara supaya saudara bertobat, supaya saudara diampuni. Kalau saudara diampuni, saudara sudah dibenarkan oleh Tuhan, dan saudara berhak menjadi anak kerajaan Allah. Ayo saudara, yang kedua, kalau kita dipenuhi Roh Kudus, kita mempunyai gairah untuk melayani Tuhan dengan memberitakan firman Tuhan tentang pertobatan. Makanya Bapak Ibu Saudara, pertobatan itu bukan hanya sekedar tadinya mencuri tidak mencuri. Pertobatan itu selalu dinamis sebagai orang yang bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Semakin rajin, semakin sungguh-sungguh, semakin dikikis keinginan, kepentingan pribadi kita, dan kita menjadi serupa dengan Tuhan. Itu pertobatan. Jadi ada level-level tangga pertumbuhan kita secara rohani, itu ada. Itu pertobatan. Jangan merasa puas kalau sudah ke gereja, sudah bertobat, saudara. Saudara terus bertumbuh. Saudara, kalau dulu orang itu diberkati Tuhan dengan duit banyak, itu merasa happy ya, karena merasa punya duit. Jadi sudah pikir, wah Tuhan itu baik. Dia berpikirnya begini, kalau gajinya besar, cukup untuk sebulan, sudah nggak punya utang, bahkan bisa menjadi berkat, rasanya happy. Tetapi Tuhan mau mengajar kepada saudara, Petrus tidak bawa bekal sedikit pun. Ketika orang itu, nanti mungkin bagian daripada yang kedua ya, yang berikutnya, ketika ada orang yang ada di gerbang pintu bait Allah itu meminta sedekah bertahun-tahun kepada Petrus dan kepada Petrus dan Yohanes, dia meminta sedekah. Minta apa? Duit. Tapi Petrus ngomong, emas dan perak tidak ada padaku. Petrus itu berbahagia waktu itu. Dia sebagai hamba Tuhan, yang dibutuhkan Tuhan lebih daripada emas dan perak. Saudara, kalau berpegang kepada Tuhan, itu melebihi saudara mempunyai emas dan perak loh. Makanya dia katakan nanti di poin 3 ya kita bahas. Saudara, bahwa kita itu menjadi bahagia tidak tergantung oleh keadaan. Benar pikiran. Saudara, saya mengalami hal ini. Tentu saudara melihat latar belakang saya. Bagaimana saya pernah menjabat ya, walaupun kecil-kecil ya, sebagai birokrat gitu ya. Dan saya pikir berkat saya secara jasmani, ekonomi jauh lebih besar daripada saya jadi gembala. Saya sekarang, saya tidak pernah pegang uang, tapi saya berbahagia karena saya percaya bukan uang itu yang menguasai saya, tapi Tuhan yang menguasai hatiku, pikiranku. Amin. Saudara, mungkin secara fisik saya kurang, mungkin ada sesuatu yang harus beli baru, tapi nggak penting. Itu bisa kok diperpanjang. Misalnya sepatu, sepatu itu masih bisa disol, nggak ada masalah, nggak ada bedanya bagi saya untuk sepatu yang baru, sepatu yang lama masih bisa diperpanjang. Karena bukan itu hidup kita, itu harus bisa menyesuaikan dengan berkat Tuhan yang ada. Itu yang membuat kita bahwa kita itu dipenuhi oleh Roh Kudus. Bukti tanda bahwa itu hidup kita bertumbuh. Nah, saudara-saudara, oleh karena itu mari saudara, yang pertama kita harus menyatakan
bahwa kita dipenuhi oleh Roh Kudus karena kita bisa menguasai diri. Yang kedua, kita memberitakan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat dan Tuhan, dan kita memberitakan tentang orang harus bertobat. Jangan setuju kalau saudara orang yang lain berdosa, saudara malah ikut nggak mau cerita tentang kebaikan Tuhan, bahwa mereka itu adalah orang-orang yang terhilang. Kita perlu menemukan kembali dengan memberitakan Yesus sebagai Juru Selamat dan Tuhan. Yang ketiga, saudara, yang ketiga, ia tahu Allah memberikan apa yang ia perlukan. Saudara-saudara, kalau saudara percaya bahwa Tuhan itu sumber segala sesuatu, pikiran Tuhan buat kita orang percaya itu bagaimana saudara membutuhkan sesuatu. Ingat, kalau saudara percaya bahwa Tuhan itu sumber segala sesuatu, yang paling penting dalam hidup saudara sebagai orang percaya itu apa yang saudara perlukan, bukan apa yang saudara inginkan. Amin. Apa yang saudara perlukan jauh lebih penting daripada apa yang saudara inginkan. Tapi Tuhan kan memberi keinginan, iya, tetapi keinginan kita cenderung setelah kita jatuh dalam dosa itu egois, mementingkan diri sendiri, dan itu bukan orang yang dipenuhi Roh Kudus. Karena itu Tuhan ingin, sebagai contoh nanti kita lihat tadi yang sudah saya singgung di depan, Tuhan tahu memberi apa yang kita perlukan daripada apa yang kita inginkan. Saudara, biasanya kalau saudara menginginkan sesuatu terus diberi yang lain yang saudara bukan inginkan, kecewa nggak? Kecewa nggak? Jujur, kecewa nggak? Tuhan, aku minta si A menjadi calon istriku karena dia cantik gitu ya. Terus akhirnya dikasih yang lain, kecewa nggak? Kecewa. Tuhan, saya ingin masuk pegawai negeri tapi belum bisa. Kecewa nggak? Kecewa. Tapi saudara percaya bahwa Tuhan akan memberi apa yang saudara butuhkan, jauh lebih penting daripada apa yang saudara inginkan. Amin. Saudara, ini saya kasih contoh di dalam ayat yang menegaskan tentang hal ini. Kisah Rasul pasal 3 ayat 3 dan 5. Ketika orang itu melihat pengemis di bait Allah, bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Minta sedekah apa kira? Yang diminta apa? Kira-kira apa? Kalau pengemis itu minta sedekah, apa yang diminta? Uang. Karena dia nggak bisa cari makan, dia nggak punya pekerjaan karena dia lumpuh. Tapi saudara perhatikan, ya, saudara perhatikan, ya, mereka menatap dia. Dan Petrus berkata, saudara, mereka menatap dia dan Petrus berkata, ini Yohanes dan Petrus, lihatlah kepada kami. Lalu orang itu menatap mereka, Petrus dan Yohanes, dengan harapan akan mendapat sesuatu. Orang lumpuh ini di pintu gerbang bait Allah meminta sedekah tiap hari, karena banyak hilir mudik orang masuk keluar di bait Allah. Dia minta ngemis. Apa yang diminta? Duit. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Kisah Rasul 3 ayat 6. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku. Petrus pergi ke gereja nggak punya emas, nggak punya perak, artinya duit pun mungkin nggak punya. Ini gambaran dari apa yang ada di dunia ini. Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang aku punyai, saudara, ku berikan kepadamu demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu. Berjalanlah. Akhirnya orang itu disembuhkan dan berjalan, dan dia bisa menjadi hidup normal. Kalau saudara, saya tanya kepada saudara, kalau saudara menjadi pengemis ini, kira-kira pilih diberi duit apa pilih diberi sembuh dari lumpuhnya? Sembuh. Saudara, kalau ngemis, saudara itu menjadi beban bagi orang lain. Minta-minta melulu. Ada orang loh yang lihat itu, orang yang ngemis walaupun dia lumpuh aja, ada yang nggak mau karena membebani orang lain. Coba saudara, sekarang sudah nggak lumpuh, saudara bisa bekerja, bisa memberkati orang yang kekurangan. Amin. Jadi saudara, lebih baik apa yang saudara perlukan daripada apa yang saudara inginkan. Makanya berubah doanya sekarang. Tuhan, mungkin keinginan saya itu mengandung sesuatu yang mendukakan Tuhan, karena saya menginginkan menurut hawa nafsu. Tuhan, aku tahu Engkau akan memenuhi apa yang ku perlu. Amin. Saudara, itu yang saudara harus sungguh-sungguh dalam sikap saudara dan saya. Tuhan akan memberikan apa yang kau perlu, jauh lebih daripada apa yang saudara inginkan.
Keinginan kita itu terlalu duniawi, keinginan kita itu terlalu egois, keinginan kita terlalu egosentris, keinginan kita terlalu manusiawi. Kita tidak menginginkan seperti apa yang Tuhan mau. Dan kalau menginginkan seperti apa yang Tuhan mau, berarti itu yang diperlukan oleh saudara, dan Tuhan pasti akan beri. Amin. Saudara, tapi kenapa Pak, saya juga minta kesembuhan nggak diberi sama Tuhan? Keinginan saudara mungkin keliru. Aku sembuh, nanti saya sudah lagi tidak setia kepada Tuhan. Aku sudah tidak lagi pergi ke gereja. Aku lebih baik main-main karena saya bisa pergi kemana-mana. Saudara lumpuh nggak bisa pergi kemana-mana. Lebih baik lumpuh tapi setia kepada Tuhan. Dan tetap imannya bertumbuh dalam Tuhan. Oleh karena itu berubah pikiran saudara. Pikiran saya. Roh Kudus mengubah hati dan pikiran supaya saudara tahu apa yang saudara perlukan dari Tuhan, dan Tuhan pasti memberkati saudara. Amin. Itu yang saudara rubah. Jadi saudara lebih penting berpikir, apa yang aku perlukan Tuhan, aku tidak tahu, tapi Tuhan jauh lebih tahu. Tuhan akan memberkati dan saudara tidak akan dipermalukan. Jadi yang ketiga, Tuhan tahu memberi apa yang saudara perlukan lebih daripada apa yang saudara ingin. Orang yang dipenuhi Roh Kudus harus punya pikiran seperti itu. Yang terakhir, orang yang dipenuhi Roh Kudus, ia lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Ada pilihan. Hidup ini pilihan, saudara. Hidup itu pilihan, dan pilihan itu kadang-kadang rumit untuk diikuti. Saudara, kalau saudara punya masalah dengan gereja, padahal yang punya masalah istrimu, dia nggak mau ke gereja lagi karena dia masalah mungkin dengan gembala, mungkin dengan orang lain. Dia ngocok-ngocokin saudara, Pak pindah gereja. Ngapain di gereja itu? Saudara harus tegas. Saya pergi ke gereja bukan cari pendeta. Amin. Saya pergi ke gereja cari Tuhan. Iblis suka menaburkan ilalang supaya saudara tidak setia kepada Tuhan melalui gereja di tempat saudara. Saudara harus berani tegas memilih istri atau memilih Tuhan. Bukan berarti istri harus dipisahkan, diberi pendidikan. Adam gara-gara milih istri, dia berdosa nggak? Dosa. Coba Adam pilih Tuhan, dia tidak melanggar firman Tuhan. Hidup itu pilihan, karena itu saudara harus lebih taat kepada Tuhan. Hari Minggu saudara pilih. Yang pertama yang harus ambil saudara, hari Minggu kalau ada ibadah. Saya berpikir begini Bapak Ibu Saudara. Saya berpikir gini, hari Minggu misalnya gereja itu ada 3 ibadah. Ibadah pertama, ibadah kedua, ibadah ketiga. Kalau saudara mempunyai waktu yang ideal, saudara pasti memilih ibadah yang pertama. Karena saudara mengutamakan Tuhan. Makanya semua ibadah harus dibawa kepada ibadah yang pagi dulu. Terus baru ibadah kedua, baru ibadah ketiga. Tetapi karena konteksnya mungkin Bapak Ibu Saudara punya masalah di rumah. Waduh, saya belum bangun, saya belum bisa masak. Nah, bangun dan tidak itu tergantung saudara. Saudara mau bangun jam 4 juga bisa kok. Saudara bangun jam 6 juga bisa, karena saudara aja punya alasan sama Tuhan. Tapi kan Tuhan tahu, kamu itu sebetulnya males nak. Kamu nggak bisa alasan sama aku bahwa kamu nggak bisa bangun pagi. Kamu bisa alasan sama pendetamu bahwa kamu tidak bisa bangun pagi karena kamu sibuk di rumahmu. Tapi Tuhan tidak bisa dikelabui. Amin. Saudara, itu Roh Kudus loh bekerja. Itu sampai seperti itu. Saudara, makanya saya tidak mengadakan ibadah sore, terutama pagi dulu, karena mengutamakan Tuhan. Saudara, Maria Magdalena datang ke tempat kubur Yesus pagi-pagi jam 5. Hanya ingin memberi rempah-rempah. Coba, saking setianya kepada Yesus yang mati itu pun, tapi dia kecelik, ternyata Yesus hidup. Coba, wanita-wanita zaman sekarang harus rajin mengambil waktu yang paling dini untuk Tuhan. Beri waktu sebagai prioritas untuk Tuhan. Pilih Tuhan daripada diri sendiri, karena saudara sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Karena itu Bapak Ibu Saudara, 4 hal yang penting hari ini. Dia memilih apa yang Tuhan berikan, yaitu lebih taat kepada Tuhan daripada kepada manusia. Saya akan bacakan di dalam Kisah Rasul 5:27. Mereka membawa keduanya dan menghadapkan mereka kepada mahkamah agama. Jadi Petrus, Yakobus, Yohanes, Yakobus langsung mati, teman-teman yang lain masih hidup, dia dibawa ke mahkamah agama. Mahkamah agama itu seperti orang yang mengadili beragama benar atau enggak. Petrus dan Yohanes itu dibawa ke sana karena mereka ajarnya lain dengan selama ini tradisi orang Yahudi. Dan apa yang dikatakan kepada mereka, kepada para murid,
Imam besar mulai menanyai mereka, katanya, dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu. Yesus dilarang, diajarkan oleh para murid. Tetapi apa? Namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu. Ditolak oleh orang-orang Yahudi, para ahli Taurat. Dan kamu hendak mengagungkan darah orang itu kepada kami, menanggungkan darah itu kepada kami. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada manusia. Saudara harus memilih Tuhan daripada yang lain. Saudara, bukan berarti yang lain saudara abaikan, saudara tinggalkan. Prioritas. Kenapa kasih itu? Yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu, baru kasihilah sesama. Saudara, dasar untuk mengasihi sesama, saudara mengasihi Tuhan dulu. Amin. Oleh karena itu hari ini saya mengajak kita, kalau saudara mau dipenuhi Roh Kudus, saudara akan mengalami 4 hal ini. Yang pertama, saudara akan mengalami bahwa saudara akan bisa mengontrol diri, menguasai diri, mengendalikan diri, tidak lagi emosional, tapi menjadi orang yang sabar. Yang kedua, saudara akan memberitakan Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan. Saudara tidak kompromi dengan dosa, karena itu beritakan tentang kebaikan Tuhan, bahwa Tuhan mengampuni orang yang berdosa melalui Yesus. Yang ketiga, Tuhan tahu apa yang saudara butuhkan lebih daripada saudara inginkan. Saudara jangan terlalu menggebu-gebu. Saudara punya ingin Tuhan, Tuhan tolong berkati, tumpang tangan sini sana hanya nafsu karena menginginkan. Serahkan kepada Tuhan. Tuhan pasti memberkati apa yang saudara butuhkan. Jauh lebih penting, yang terakhir, saudara pasti akan lebih taat memilih Tuhan daripada memilih yang lain. Itulah orang yang dipenuhi Roh Kudus. Saya percaya kalian, kita semua hari ini mau dipenuhi oleh Roh Kudus. Angkat tangan, kita mau dipenuhi Roh Kudus setiap hari. Mari saya sebut, kita semua bangkit berdiri. Kita akan angkat satu pujian. Ku buka hati untuk zamanmu, berserah penuh di hadiratmu. Ambil untuk zamanmu, berserah penuh di hadiratmu. Katakan, kau ambil alih, serahkan seluruh hidupmu kepada Tuhan. Tuhan akan memenuhi kalau saudara menyerahkan semua kepada Tuhan. Hidupmu, jangankan hanya uangmu, karirmu, hidupmu serahkan kepada Tuhan. Pasti Tuhan memenuhi hidupmu, dan saudara bisa mengontrol diri. Saudara bisa memberitakan Yesus sebagai Tuhan, menjadi saksi, dan saudara pasti akan dipenuhi dengan berkat-berkat yang saudara perlukan. Bahkan saudara, yang terakhir, saudara akan taat kepada Tuhan lebih daripada yang lain. Di atas angkat pujian ini dari awal. Rohmu yang hidup penuhiku. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalam jiwaku, tenang bersamamu. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan. Buka hati, buka hati untuk zamanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih, amin, hidupku di amanku. Mari buka hati saudara, buka hati saudara. Tuhan mau memenuhi hidupmu mulai hari ini. Setiap langkah perjalanan hidup kita, kita akan dipenuhi oleh Roh Tuhan, supaya saudara menang alih seluruh hidupku
altarmu. Katakan ku buka hati. Amin. Tuhan, kami membuka hati untuk roh Tuhan, jamaat Tuhan untuk hidupku. Amin. Hadiratmu ambil alih seluruh hidupku di altarmu. Menyembah di altarmu, menyembah sekali lagi di altarmu. Sungguh Tuhan, kami mau membuka hati kami setiap waktu, dimanapun kami berada, entah itu di gereja pada saat ibadah seperti ini, saat-saat kami berada di tempat lain, hati kami terbuka untuk dipenuhi oleh roh Tuhan, supaya kami boleh mengendalikan diri, bukan mengikuti keinginan daging dan hawa nafsu kami. Dunia ini jahat, mereka sudah terhilang, tapi kami telah Kau panggil untuk menjadi anak-Mu. Dan kami akan bisa mengendalikan diri karena roh Tuhan yang memenuhi hati kami, pikiran kami, perasaan kami. Tuhan, tolong kami, jemaat-Mu yang hari ini merindukan kepenuhan roh Tuhan secara utuh. Tuhan, Kau yang memberkati kami, Kau membawa kepada kami supaya kami boleh memberitakan Yesus, menjadi saksi. Apa yang kami katakan berkat, apa yang kami lakukan menjadi teladan, apa yang kami kerjakan memuliakan Tuhan, menjadi saksi karena Yesus, roh Tuhan itu ada di dalam hidup kami. Tuhan, tolong kami semua Tuhan, penuhi kami Tuhan. Dan kami tahu Tuhan bahwa Engkau akan memberikan apa yang kami butuhkan. Lebih dari semua, kami tidak membawa bekal apapun kecuali Tuhan yang ada dalam hidup kami. Kami tidak takut untuk menjadi tidak punya apa-apa dari apa yang kami perlukan selama hidup ini. Karena Tuhan melengkapi, mencukupi, dan memberkati kami sesuai dengan apa yang kami butuhkan untuk hari-hari ini. Tuhan, ampuni kami. Dan kami tahu Tuhan, Engkau akan membawa kami kepada taat, kepada otoritas, kepada sumber segala kuasa. Hanya kepadamu kami nyatakan penundukan diri. Tuhan, kami percaya Tuhan, kami menundukkan diri di hadapan Tuhan dari prasyarat untuk mendapatkan jauh lebih mulia daripada apa yang aku tundukkan kepada dunia. Berkati jemaat-Mu yang hari ini telah menerima firman-Mu, mereka pulang dan seterusnya akan dipenuhi oleh roh Tuhan. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur dan kami percaya Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Yang diberkati oleh firman Tuhan katakan sama-sama amin. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mendengar, memperhatikan beberapa pemberitahuan dari multimedia bahwa hari ini adalah minggu yang keempat, saya ingatkan Bapak Ibu Saudara yang ingin mengumpulkan dana diakonia nanti bisa disampaikan ke pengurus diakonia di bawah ya. Setiap minggu keempat saudara dan saya supaya bisa mengumpulkan dana diakonia. Dan saudara-saudara, ke depan kita juga akan memberi kesempatan kita semua kepada Bapak Ibu Saudara yang rindu, yang terus karena saudara dipenuhi oleh Roh Kudus, saudara merasa bahwa hidup saudara baru untuk menjadi berkat, yang saudara ingin membawa persembahan persepuluhannya ya ke rumah Tuhan ya. Saudara berdoa, nanti kita setiap awal bulan minggu pertama saudara nanti akan dibagikan amplop, yang satu persepuluhan, yang satu amplop biasa. Nah, pada minggu pertama ini kita rencana akan sama-sama berdoa ya, sama-sama berdoa. Jadi nanti dibawa ke depan, Bapak Ibu Saudara yang memberi persepuluhan juga ke depan, yang memberi amplop dengan persembahan biasa juga ke depan. Kita akan sama-sama doakan. Maksudnya apa Bapak Ibu Saudara? Supaya kita bagaimana mengembalikan
apa yang menjadi milik Tuhan. Sebetulnya milik Tuhan itu bukan hanya 1/10. Hidup saudara pun milik Tuhan. Petrus pun tidak membawa apa-apa hidupnya untuk Tuhan. Makanya saya ingin kita semua gereja harus bertumbuh dalam bagaimana kita memberkati dan memuliakan Tuhan. Jadi mulai minggu depan saya berharap kalau Bapak Ibu Saudara yang sudah memberi persembahan melalui online, nanti tinggal bawa aja, amplopnya kosong, tinggal sudah ditransfer berapa. Nanti kita sama-sama berdoa. Jadi saudara memberi persembahan tidak harus secara cash, tapi juga bisa melalui transfer, dan saudara bisa bersama-sama dengan gereja berdoa untuk hal itu ya. Tuhan Yesus memberkati supaya gereja kita juga semakin bertumbuh dan menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mendengarkan beberapa pemberitahuan multimedia GBC. Saleh-saleh Kristus, kekasih-kasih Tuhan, angkat tangan kita, siapkan hati kita, terimalah berkat bersama dengan Tuhan. Kasih karunia yang melimpah dari Bapa di surga, dengan berkat damai sejahteranya di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta dengan persekutuan Roh-Nya yang kudus menyertai Bapak Ibu Saudara kita sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Terimalah dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya dan siap menerima berkat. Katakan sama-sama, amin. Terima